Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening, everybody. I'm very happy to be with you in this meeting. I think this is the fourth session, fourth week of our activity, and I do hope that these activities will be end by a certificate from BKPSDM. Okay, I'd like to say my great gratitude for all members who have joining this meeting. Aside your busy activities, many things to do in tonight, yeah, many activities. So I do hope this meeting will give us meaningful insight and beneficial for us to improve our learning, our teaching strategies, and many ideas about deep learning. Tonight we have three presenters here, Pak Aris, Bu Denia, and Bu Sulastri. Bu Sulastri and Bu Denia will talk about pengimbasan pembelajaran mendalam, ya, right. And Pak Aris will tell us about joyful learning. So to make it effective, I officially start this meeting. So, can you, Bu Lucy, make what's doa pray first? Halo, Bu Lucy. Bu Lucy nggak ada ya. Bu Riris, bisa berdoa? doa. Pembuka doa. Speakernya, nah itu. Kurang tahu Ibu, doa jagat atau apa? Iya, doa nggak apa-apa, doa sapu jagat aja. Yang senior aja ya. Oke, it's okay. Nah, nanti doanya barengan aja lah pas ditutup ya. Oke, sekarang let's start our meeting by hearing and listening some presentation from Bu Denia. Bu Denia dulu atau Bu Sulastri dulu ini? Pak Aris belum masuk. Bu Denia, ayah. Hadir. Kan katanya Bu Aci dulu, Ci. Boleh, tapi aku nggak ada ininya, nggak bisa. Ini kameranya juga nggak jalan, nggak bisa share screen. Punten atuh. Udah bager. Oh, sebentar. Ini juga lagi dicari. Oh, yang ini ya. Sebentar. Welcome Pak Jamal, Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji sudah hadir. Bisa ya Bu ya Dek ya, kita sambil jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm happy to see you again tonight. And then here we will share a little material about what I have learned in the pelatihan ya, dalam pelatihan in the training, yes, in the training of deep learning ya. Sedikit berbagi panginten Ibu Bapak ya, apa yang kami dapatkan pada pelatihan ini, dan saya juga saya kira Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan ilmunya sebetulnya ya. Sebelumnya mohon maaf, ini kameranya bermasalah, jadi saya tidak bisa on cam. Tidak apa-apa. Ada apa? Mungkin laptopnya ini juga agak lemot ya, mohon maaf. Kebetulan juga sinyalnya di Ciwidey agak jelek hari ini ya.
habis hujan tadi. Oke, berkaitan dengan materi tentang pola pikir bertumbuh, kalau saya melihat bahwa dari materi ini kita membedakan ada pola pikir tetap dan ada pola pikir bertumbuh, ya. Atau kita menyebutnya grow mindset gitu ya. Nah itu katanya latar belakangnya dari ada nilai PISA dan lain-lain lah gitu ya Bu ya, Ibu Bapak. Nanti untuk PPT-nya bisa di-share aja ya biar bisa lebih detail dalam memahami materinya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen ya, sehingga muncul ada grow mindset ini, disimpulkan bahwa untuk melaksanakan deep learning atau pembelajaran mendalam, maka kita harus memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu pada dasarnya adalah boleh next Bu Denia, di mana ada keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu bukan berdasarkan dari bakatnya gitu ya atau gennya, tapi berdasarkan dari usaha atau bagaimana dia mau mengupayakan sesuatu sehingga nanti akan muncul skill gitu ya dalam dirinya gitu ya. Itu yang saya pahami. Bu Denia di next sedikit. Aku tidak muncul. Bude. Oke, lanjutkan. Jadi kenapa bertumbuh? Kemarin kebetulan pada saat saya diseminasi di sekolah ada yang nanya, Bu, kenapa bertumbuh tidak berkembang? Kan udah jelas pola pikir setiap orang punya. Nah, gitu ya katanya. Tapi dalam pemahaman saya, kenapa dinamakan bertumbuh? Karena kita awalnya adalah pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu adalah keyakinan di mana kita meyakini bahwa apa yang menjadi bekal lahiriah dari seseorang itu yang akan menentukan kesuksesannya. Misalnya, kalau udah dari sananya gennya pinter, maka dia akan jadi orang pinter. Kalau sudah dari sananya misalnya dia punya bakat dalam musik, maka dia akan menjadi penyanyi atau misalkan musik gitu ya. Jadi tetap pada zona nyamannya sesuai dengan kemampuan dasarnya gitu. Tapi di pola pikir bertumbuh itu kita melawan hal tersebut dengan keyakinan bahwa setiap orang itu bisa menjadi bisa memiliki kemampuan gitu ya, bisa memiliki kemampuan sesuai dengan usahanya, bukan sesuai dengan apa yang dia miliki, tapi sesuai dengan kemampuan usahanya gitu. Seberapa besar upaya dia untuk memaksimalkan keterampilannya gitu ya. Lebih ke situ karena yang saya pahami. Nah, sementara kan dalam deep learning ini kita belajar bagaimana cara membuat anak mampu memahami, mengaplikasi serta merefleksi pembelajaran sampai dia merasa bahwa pembelajaran itu merupakan bagian dari kehidupannya. Maka pembelajaran itu harus kontekstual tadi gitu. Nah, kalau misalnya anak dalam zona tadi PPT atau pola pikir tetap, maka dia merasa ini mah saya juga nggak bisa gitu ya, saya mah tidak mampu, saya mah nggak punya bakat nyanyi, ya udah jelek aja gitu kan, seadanya aja. Tapi dalam grow mindset ini kita dituntut untuk memunculkan pemikiran anak bahwa dia harus mau berusaha, bahwa kemampuan dia itu akan berkembang kalau dia mengasahnya gitu, kalau dia mempelajarinya. Nah, biar gampang ya kita memberikan contohnya secara kontekstual gitu. Jadi lebih mendalami ke kehidupan siswa tersebut gitu. Apalagi ya poin penting dari PPT itu di sini ada poinnya tentang
Bagaimana sih memunculkan pola pikir bertumbuh? Ada punya Bu Denia mau dibuka wae PPT. saya lupa soalnya materinya. Untuk memunculkan pola pikir bertumbuh ini, nah ya, ini. Jadi pola pikir tetapma tadi begitu saja gitu ya. Saya mah dah seadanya begini gitu kan. Sementara pola pikir bertumbuh untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Hayu coba dulu aja, hayu asah dulu saja gitu ya. Nah, salah satunya caranya adalah belajar cara mengenali suara PPT. Jadi kalau sudah muncul berkesadaran, nah baru bisa muncul pola pikir bertumbuh. Siswa harus tahu dulu, harus diajak dulu. Bahkan bukan siswa ya, kita sendiri juga harus menyadari dulu, merefleksikan diri dulu. Kalau sekarang kita ada di posisi mana gitu ya, dan apa yang akan kita hadapi, kita mampu nggak menghadapinya. Jadi dikenali dulu letaknya, pola pikir kita ini sekarang berada di mana gitu. Kemudian sadari bahwa kita punya pilihan. Kalau misalnya kita menghadapi suatu tantangan seperti ini, contohnya yang saya rasakan, Ibu Bapak, saya itu termasuk orang yang kalau ngajar teh langsung pada materi aja gitu ya. Jadi sebetulnya saya jarang sekali pakai ice breaking, nyanyi dan lain-lain, karena memang saya tidak begitu tidak begitu bisa menyenangkan orang lain mungkin gitu ya. Jadi orangnya serius teuing meureun kitu nya. Nah, jadi pada saat ngajar tuh kalau saya ngajar dengan bernyanyi atau ngajak ice breaking merasa gak pede. Nah, tapi dengan belajar pola pikir bertumbuh dan saya dipaksa untuk menerapkan PM, saya tahu bahwa oh iya, saya harus mau mengajar dengan cara tersebut. Nah, sekarang kita buat pilihannya. Sadari bahwa saya itu punya pilihan untuk menerapkan PM-nya. Apakah ice breaking-nya atau lagunya harus dari saya, atau kita kan bisa pakai media. Nah, itu suatu pilihan. Saya berpikir ya udah, daripada dari saya dulu, udah saya nyoba pakai media. Nah, itu sudah memunculkan pola pikir bertumbuh. Kemudian setelah memilih satu pilihan, nah jadi kembali berbicara dengan suara PPB. Suara yang setelah sering menggunakan media, tentu saya berpikir, oh nu ieu teh kieu geuning, oh yang ini seperti ini. Oh, bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan lagu ini, bisa dengan kata-kata ini. Nah, saya semakin berkembang, akhirnya jadi pede. Oh, bisa ternyata saya membawa ice breaking untuk anak-anak, bisa saya membawa pembelajaran dengan menggembirakan. Nah, akhirnya terus berlanjut dan bisa melakukan aksi sesuai dengan suara PPB ini. Itu contoh kecilnya mungkin yang bisa kita terapkan. Terus dalam Bundanya boleh di next dulu. Ya, jadi pola pikir bertumbuh ini pada dasarnya menerapkan agar kita, mohon maaf Ibu Bapak ya gandeng, menerapkan agar kita keluar dari zona nyaman. Kalau sudah enak seperti itu kan begitu gitu ya. Nah sementara pola pikir bertumbuh ini meminta kita untuk mau menerima tantangan gitu. Nah, pada penerapannya kepada siswa, misal pada saat kita melihat ada siswa yang menyerah, udah gak bisa belajar bahasa Inggrisnya tersep. Nah, kita ajak, ayo coba lagi sebelah mana yang sulit. Kemudian pada saat ada proses dia yang berkembang, misal awalnya dia, misal kita pembelajaran tentang past tense, misalnya menjelang ke recount. Awalnya dia menggunakan kata see, I see gitu. I see my friend yesterday. Ini bukan see, coba digubah jadi saw. Nah, ternyata dia sudah bisa merubah. Progres itu segera beri apresiasi. Ini bisa, ini paham kan verb 2 itu. Nah, itu prosesnya. Jadi prosesnya bukan hasilnya yang dipuji. Kemudian jelaskan, tuh kamu kan ternyata asalnya nggak mau, sekarang sudah bisa.
Nah, dengan begitu mereka akan berpikir bahwa oh iya ya, saya mampu. Nah, itu cara untuk membuka pola pikir bertumbuh. Boleh dilanjutkan, Bu, ke yang tadi yang ada kolaborasi. Nah, tentu saja untuk memunculkan pola pikir bertumbuh di sekolah ini ya tidak bisa dari kita saja, tidak bisa satu guru saja. Nah, artinya kenapa PPB ini ya pola pikir bertumbuh ini harus didiseminasikan atau harus diterapkan dulu kepada gurunya. Karena dalam mendorong siswa ya kita tidak bisa berusaha sendiri. Apalagi yang kita pegang hanya satu mata pelajaran. Jadi tentu di sana harus ada kolaborasi dengan rekan, kemudian orang tua dan kepada muridnya sendiri. Jadi kalau sudah bareng-bareng, nah nanti pada saat melaksanakan pola pikir bertumbuhnya akan lebih lebih harmonis, lebih optimis, lebih lebih yakin lah untuk mencapai tujuan bersama. Boleh dilanjutkan, Bu? Sedikit lagi. Nah, ini tadi jadi yang dipuji itu adalah prosesnya ya. Jadi kamu hebat ya matematikanya, jangan gitu, tapi wah kamu mah hebatnya, otaknya teh berani tentang matematika. Jadi proses dia berpikir ya. Jangan bilang kamu pintar sekali, tapi kamu kok bagus ini menjawab soal yang ini. Nanti kalau ada progres berikutnya, kamu presentasinya juga bagus. Jadi lebih ke gitu. Jadi jangan langsung menjudge bahwa dia pintar, dia baik gitu kan, dia seorang seniman gitu. Karena kalau itu jadi berpikirnya bahwa oh saya udah hebat tanpa usaha gitu. Tapi kita lebih kepada memuji proses dari anak tersebut gitu. Boleh Bu dilanjutkan? Kalau tidak salah ada boleh itu nanti itu mah di ini aja ya, dibaca boleh. Salah satu cara untuk memunculkan pola pikir bertumbuh itu dengan menyusun peta pikiran atau mind mapping. Jadi pembelajaran mind mapping itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengasah pola pikir bertumbuh ya. Jadi kan kalau dari mind mapping itu ada pusatnya, ada idenya, kemudian memunculkan pilihan-pilihan, itu ada cabang-cabangnya sampai dengan ke detail-detailnya. Nah kalau kita menerapkannya kepada pengembangan karakter dalam pola pikir bertumbuh, misal ada masalah, kemudian masalah itu kita beri pilihan sebagai solusi-solusinya, kemudian nanti di samping pilihan itu pasti ada sebuah resiko. Nah si resiko itu ya harus mau dihadapi, jangan sampai stuck di pilihan yang sudah di situ saja atau malah mundur, nggak berani gitu. Tapi justru mana resiko yang akan diambil sebagai suatu pilihan untuk menyelesaikan masalah. Nah dalam hal ini tentu saja nanti yang diambil adalah tantangan yang memang resikonya minim atau mungkin yang memang memungkinkan untuk dilaksanakan gitu. Begitu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana menerapkan grow mindset ya, itu yang saya pahami ya Ibu Bapak, mungkin baru sedikit pemahamannya, tapi memang dalam grow mindset ini kita harus berani menghadapi hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Karena dari situlah muncul skill baru, kemampuan baru dalam diri kita gitu ya. Begitu juga dalam diri anak-anak kita. Penginten itu materinya, Ibu Bapak boleh ada yang mau menambahkan, melengkapi lah ya, melengkapi atau mungkin ada hal-hal yang ternyata saya keliru dalam menyampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulastri materinya. Mungkin dilanjutkan dulu oleh Bu Denia ya Pak Aris ya. Bu Denia dulu kan nyambung ya. Nanti question and answer-nya pas terakhir aja. Silakan Bu Denia. Enggak, Bu bisa mau Pak Aris dulu. Oh silakan Pak Aris atuh. Mangga Pak Aris.
Okay, it's time for you to present your presentation, Pak Aris. Time is yours. Thank you, and I appreciate the chance. This presentation was conducted in our school. As you know, that the private school always try to have the specialty, and we have been always try to grow our what to say lesson in our school. Bentar ya, belum ada presentasinya, belum muncul. Okay, what's your title? Joyful Learning. Joyful Learning. Okay, Joyful Learning. Ya. Sebenarnya mungkin tadi sudah disampaikan secara mendetail ya oleh Bu Sulastri. Saya mohon maaf terlambat. Tapi di sini yang sebelum ada pembelajaran mendalam, sebetulnya di sekolah kami itu sudah ada begitu ya, walaupun yang adanya baru Joyful Learning yang mungkin hanya di situ ketika saya belum bisa menampilkan presentasinya, nggak muncul ini. Ketika misalkan akan menyampaikan pembelajaran, itu jelas kami itu menghadapi yang masuk ke sekolah kami kan banyak juga yang low gitu ya di intelligence-nya, sehingga akhirnya kami mencoba seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sulastri, menumbuhkan proses begitu ya dalam pelajaran. Nah, sehingga di situ pendekatannya mungkin ada beberapa hal yang kami hadapi ketika mencoba melaksanakan diskusi-diskusi di kelas maupun di direct class langsung ke pemberian materi pembelajaran. Mungkin ada kesulitan siswa, kemudian juga masalah komunikasi antar guru dan juga masalah komunikasi dengan siswanya, sehingga kami menerapkan 3 hal di sekolah kami, diantaranya inisiatif continuous learning, kemudian end-to-end communication. Di end-to-end communication itu kami mencoba membangun jaringan antar guru, sehingga sebelum pembelajaran dimulai itu biasanya ada morning briefing. Di situ para guru menyampaikan hari ini kami akan menyampaikan apa saja begitu ya kepada para siswa, sehingga nanti ada combine dengan materi pembelajaran yang lain. Kemudian juga di inisiatif continuous learning itu kami mencoba memberikan teladan bahwa kita harus terus belajar dan belajar bagaimanapun caranya dari siapapun begitu. Sehingga kadang-kadang di antara para guru pun coba dibangun untuk menyampaikan ide-idenya di morning briefing itu, walaupun sebentar ya, mungkin hanya 15 menit. Nah, di situ kemudian kami mencoba mengenali yang disebut joyful learning. Joyful learning itu mungkin jadi memberikan rasa bahagia begitu, joy education, tapi lebih dari sekedar menyenangkan, fostering curiosity, excitement, and moments of awe. Jadi memberikan pengalaman, ignite itu kalau di motor itu menyalakan begitu ya, passion of learning, semangat untuk belajar.
mungkin secara jelas ketika ditanyakan kepada para siswa yang di tingkat dasar mungkin itu lebih ke banyak games gitu. Tapi sebetulnya gamesnya juga mungkin harus disesuaikan juga sehingga yang pertama dilakukan itu yaitu kami mencoba mengelompokkan siswa, tapi siswa di situ yang dikelompokkannya berdasarkan multiple intelligence yang di di oleh Howard Gardner kalau tidak salah ya. Howard Gardner itu ada 9 atau 8 intelligence yang mungkin dimiliki oleh setiap orang itu yang berbeda-beda. Di antaranya mungkin yang pertama itu yang pertama ada kemampuan kelompok-kelompok siswa yang intrapersonal. Kemudian yang kedua ada juga yang linguistik. Kemudian ada juga yang lebih sport fisikalnya lebih kuat itu. Kemudian juga ada yang tadi mungkin ada logical matematika, kemudian ada yang eksistensial, kecerdasan yang intrapersonal mungkin lebih memahami dirinya sendiri. Kemudian yang naturalis itu sangat peka sekali terhadap alam dan lingkungan sekitar mereka. Sedangkan eksistensial itu banyak juga siswa kami yang yang seperti filsuf gitu, banyak merenungkan makna kehidupan. Kemudian juga ada yang spasial visual, dia memahami gambar dan ruang, walaupun di tingkat dasar itu masih sederhana begitu ya. Saya tidak tahu apa tadi ada kaitan dengan bakat atau tidak gitu, talent itu, tapi memang di situ kalau di tingkat dasar yang SMP mungkin masih samar ya. Jadi agak kebingungan ketika di hasil tes gitu dinyatakan bahwa dia itu kinestetik gitu. Tapi ternyata kadang-kadang dia juga ada eksistensialnya, sehingga pada akhirnya ya kami anggap sebagai ini saja hal yang samar. Nanti juga ketika di pembelajaran itu mungkin bisa kelihatan tebal ketika diberi sebuah tindakan atau action dari gurunya untuk tadi ya mencoba menyalakan minatnya dengan kalau istilahnya yang siswa-siswa kita sering anggap bahagia itu kan dopamin mereka itu muncul gitu, dopaminnya. Saya lupa lagi istilahnya dopamin apalagi gitu. Kemudian dari situ yang kami lakukan tahap pertama itu preparation. Di preparation itu kami mengelompokkan dulu permasalahan siswa dan guru yang ada di sekolah kami. Kemudian sudah dikelompokkan, kami menyampaikan hasil tesnya kepada para guru. Kemudian setelah itu para guru memberikan analisis mengenai pengelompokan siswanya gitu. Berdasarkan pengelompokan siswanya dia masuk ke kelompok mana, sehingga nanti di situ kami kemudian menyiapkan bersama-sama itu together we are trying to give a lot of games, tapi tidak hanya secara fun gitu. Contohnya misalkan di kelas 8 misalkan tentang recount text itu atau sebagainya, atau bagaimana orang-orang di Cina itu mengalihkan atau membagikannya sehingga mereka bisa menyampaikan begitu bahwa dengan jari itu bagaimana caranya. Nah, setelah itu di performingnya misalkan juga yang senang bersama-sama secara kelas misalkan
gurunya dan siswanya membuat yel-yel yang menceritakan hal yang recount tadi, misalkan yesterday was Monday, which is busy day but easy cause we have fresh on Sunday. Nah mungkin itu ya gambarannya gitu. Ini mohon maaf ini tidak bisa saya ini layar, tapi di situ maksudnya jadi penerapannya mungkin seperti tadi ada ada hal-hal baru mungkin berdasarkan intelijensinya kalau ini. Kemudian juga tantangan yang mereka hadapi juga mungkin membuat mereka nyaman dulu, tapi ketika misalkan menjadi tidak nyaman ketika misalkan tesnya itu atau pembelajarannya di luar dari intelijensi mereka. Mungkin Bu, mohon maaf karena kurang persiapan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai joyful learning-nya, tapi secara positif mungkin menjadi lebih bebas bagi guru-gurunya begitu. Kadang-kadang sebelum belajar guru-gurunya itu berani untuk membawa siswanya ke lapangan gitu, boleh siswanya foto-foto atau membuat video dan itu ternyata memang joy tapi lebih dari sekedar fun begitu. Jadi mungkin ada maknanya dan ada pertanggungjawaban dari mereka ketika di closing. Di closing itu kan mereka harus menyampaikan group presentation-nya kepada yang lain secara serius dan juga mereka juga menerima pertanyaan dan masukan dari grup lain. Kemudian nanti setelah itu barulah nanti gurunya memberikan tes-tes yang umum misalkan tentang recount text itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu simpel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you Pak Aris for your Wabarakatuh. content, your material. Okay, next to the last presenter, Bu Denia. Okay, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, suara saya ada? Ada. Aman. Iya, sebentar ya Bu ya. Dipercepat saja. Nggak ada. Aki-aki eta masuk itu. Baik. Bapak Ibu ada layarnya? Ada. Oh iya. Baik, mungkin ini izin melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bu Sulastri. Jika tadi Bu Sulastri mungkin berbicara tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, yang akan menjadi pokok pembahasan saya adalah konsep dan kerangka kerja di pembelajaran mendalam. Kemudian nanti ada mengidentifikasi prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu kelihatan gambarnya? Di skip aja ya gambarnya mah ya, langsung saja. Kelihatan. Ini juga mungkin sudah pada tahu ya. Ini juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan raga secara holistik dan terpadu. Ini mungkin terlalu ilmiah ya Bapak Ibu ya bahasanya. Hanya mungkin di sini ada yang dicetak bold itu, jadi fokusnya itu memang pembelajaran mendalam itu ada di memuliakan. Memuliakan di sini mungkin yang saya pahami itu adalah lebih ke pendekatan hubungan gitu ya, pendekatan hubungan. Oleh karenanya di memuliakan itu ada memuliakan antara siswa dengan
dengan guru, kemudian ada siswa dengan siswa, bahkan ada guru juga ke siswa. Jadi memang banyak sekali mungkin ya poin-poin dari memuliakan ini. Pendekatan pembelajaran mendalam itu pendekatan yang fokusnya itu pada pengalaman belajar bermakna yang tujuannya untuk membentuk karakter. Jadi memang fokusnya lebih banyak di karakter. Mungkin itu menjadi fokus yang yang sudah lama sekali ya menjadi pembahasan, hanya mungkin memang sampai saat ini masih belum ditemukan juga formula yang tepat gitu untuk pembentukan karakter siswa itu seperti apa. Makanya mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga dalam hal karakter siswanya kan selalu terjadi banyak perubahan gitu dalam hal pola belajar yang pada akhirnya justru mengakibatkan ya si siswa itu kan jadi seperti ini. Makanya karakter itu selalu menjadi fokus utama di beberapa kurikulum terakhir gitu. Ya mungkin ini tuh sebagai ikhtiar dari pemerintah juga ya Bapak Ibu, barangkali mungkin dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu bisa lebih membentuk karakter dan kompetensi murid juga. Nah untuk kerangkanya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kerangka kerja yang 8334. 8 itu untuk 8 dimensi profil lulusan, 3 itu untuk 3 prinsip pembelajaran, kemudian ada 3 pengalaman belajar, dan ada 4 kerangka pembelajaran. Kita mungkin diulas sedikit-sedikit mungkin ya Bapak Ibu. Dimensi profil lulusan, Bapak Ibu sudah tahu lah ya itu mah. Ini nih mah. Nah yang inilah ya yang jelas. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, pokoknya yang 8 itu. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu ini mah udah hafal. Nah kemudian untuk prinsip pembelajarannya itu prinsip yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini juga pasti sudah beberapa kali dibahas juga ya oleh Bapak Pengawas juga udah berapa kali. Berkesadaran itu yang seperti apa, bermakna itu yang seperti apa, dan menggembirakan juga yang seperti apa. Yakin Bapak Ibu juga sudah tahu ya terkait yang ini. Kemudian masuk ke prinsip pembelajaran. Nah prinsip pembelajaran ini itu kan harus ada 3 ya Bapak Ibu. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini tuh harus didukung oleh 4 pilar. 4 pilarnya itu adalah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi yang 4 ini tuh, yang 3 ini tuh yang bermakna, berkesadaran, menggembirakan itu bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ini gitu. Misalkannya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraganya seperti apa. Kemudian ada pengalaman belajar. Ini juga sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman belajar memang di kurikulum Merdeka ini pembelajaran mendalam itu memang harus selalu ada pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya itu dimulai dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mungkin saya mau memberikan notes sedikit terkait dengan pengalaman belajar, terutama mungkin untuk di mata pelajaran kita, di mata pelajaran bahasa Inggris ya, yang kita memang seperti yang Bapak Ibu tahu di CP juga itu sudah ada, kalau untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu kan sudah dikhususkan gitu. Kita tuh memang idealnya menggunakan genre based approach. Dan apakah bisa genre based approach ini, karena kan pembelajaran mendalam itu approach juga ya Bapak Ibu ya, pendekatan juga. Jadi memang apa bisa di-mix. Jadi memang kemarin juga sempat ada pembahasan dan memang antara genre based approach dan approach-nya dari pembelajaran mendalam itu bisa di-mix. Itu mungkin terlihatnya itu di proses memahami. Kalau untuk di genre based approach mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan gini, di genre based approach-nya itu bagian memahaminya itu berarti dia ada di building knowledge of field.
jadi pembangunan dulu si pengetahuan awalnya siswa kan, building knowledge of field, kemudian ada di modeling of text, itu ada di tahapan memahami, baru di sana ke joint construction of text, masuk ke yang terakhir itu adalah ICOT, Independent Construction of Text, itu baru di aplikasi. Nah, yang belum ada di genre based approach itu adalah mungkin di bagian merefleksi. Tapi kan yang namanya merefleksi kita selalu melaksanakan ya Bapak Ibu ya kalau merefleksi. Jadi mungkin di sana bisa di mixnya. Jadi untuk genre based approach itu bisa di tahapan memahami dan mengaplikasi itu bisa dikawinkan lah ya istilahnya kalau kita menggunakan dua pendekatan gitu dalam satu kali pembelajaran itu bisa Bapak Ibu. Kemudian tidak usah lah yang ini kita skip aja ya Bapak Ibu. Sebentar ini ada. Sebentar. Oh iya. Karena kemudian di sini juga ada ya Bapak Ibu, ada yang dipergunakan di pembelajaran mendalam itu adalah taksonomi Solo, dan ini itu beririsan sekali dengan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam. Jadi untuk taksonomi Solo itu sudah ada yang mulai dari yang bawah ini Bapak Ibu ya, kalau prastruktural itu dianggapnya belum memahami, jadi dia belum masuk ke taksonomi Solo. Kemudian untuk bagian memahami, ini kalau taksonomi Solonya itu ada multistruktural dan unistruktural. Mengaplikasinya itu dia ada di rasional dan merefleksinya dia sudah ada di berpikir abstrak yang mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam itu kita menggunakannya untuk taksonomi Solo, structure observe learning outcomes. Apalagi ya Bapak Ibu ya, udah pada ini mungkin sepertinya sudah. Oh ini mah kemarin ini mah sisa-sisa diseminasi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Apa tuh ya? Cukuplah mungkin itu saja. Oke ya, mungkin sebagai pendahuluan Bu Delia ya. Jadi secara umum gitu ya, yang dibahas Bu Sulastri dan Bu Denia. Nah itu pengimbasan dari pelatihan pembelajaran mendalam. Mungkin kan tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam pelatihan pembelajaran mendalam. Oke, kemudian tadi Pak Aris sharing tentang joyful learning yang sudah dilakukan di sekolahnya. Oke, mungkin itu ya. That's all the presenter. So we have to next session question and answer. Mungkin ada yang mau bertanya atau misalnya mau sharing atau mau menambahkan, silahkan raise hand dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menambahkan, mau apa silahkan aja. Ya ini welcome ya tuh Bu Lena ya, Bu Lena dari Subrayon 8 ya Bu Lena atau Subrayon 6, lupa lagi, dari Bojong Soang ya. Nah, ini alhamdulillah kita ada teman baru dari sekolah yang lain juga ya. Kita saling belajar di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Pera mau nanya, Bu Riris, Pak Haji, Ibade Naros. Tapi Bu Dania menuju ke Damangnya. Kedengaran banget ya Pak ya dari suaranya. Oh, Suara tidak bisa itu berbohong pertanyaan. Tuh, Putrayana udah saya nanya ya. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon Bapak. Ya, aku tertarik tadi dengan talent itu siapa Bu Sulastri ya.
Iya, gimana Bapak? Oh, belajar tumbuh ya, menumbuhkan Betul. anak. Emang talent sangat berpengaruh Betul. kalau kita lihat, karena semua orang punya talent, tapi tidak semua orang mempunyai talent yang berdasarkan yang 8 multi itu. Tetapi kata Beatles tahun 60-an bahwa talent itu hanya 0,001. Jadi lebih banyaknya adalah practice. Makanya ada kalimat practice make us perfect itu. Jadi talent juga sangat mempengaruhi apa yang kita buat. Sebab kalau tidak punya talent, walaupun kita banyak berlatih juga, kalau berlatihnya maksimal, nah talent itu mempunyai nilai yang rendah. Tapi kebanyakan dari kita, dari si eta mah tidak punya talent, tidak akan menerima tindakan yang salah. Benar nggak Bu Sulastri? Iya, betul Pak. Jadi sebetulnya memang mempengaruhi, istilahnya gini Pak. Anak yang memang udah bakatnya menyanyi ya bakal lebih bagus dengan anak yang tidak punya bakat menyanyi. Tapi bukan berarti anak yang tidak punya bakat menyanyi gak bisa nyanyi. Karena kalau praktis pasti bisa. Cuman mungkin yang punya bakat atau punya gen di dalamnya akan lebih maksimal mungkin gitu ya Pak ya. Tapi itu juga kan tergantung dengan usahanya ya Pak ya, betul nggak? Kalau tidak mau berkembang ya tidak akan mampu gitu. Artinya kan kalau dalam pola pikir bertumbuh tuh keberhasilan itu bukan berdasarkan dari pola pikir, tapi dari usaha dan keterampilan itu didapatkan dari usaha gitu intinya. Ya, makanya para guru juga yang dulu-dulu itu udah mempunyai kurikulum tersendiri walaupun tidak ada dalam kurikulumnya. Ketika kita belajar dulu kan, karena pernah zaman saya nih yang udah tua, cek Bude nih ya mangga aki sebenarnya. Kita kan pernah ada Bu Tariana, this is a window, this is a door ya. Walaupun nunjuknya ke mana wae. Iya betul Pak. Ya kan? Gimana? Itu kan awal sebetulnya udah dari dulu juga seperti itu. Atau sekarang kita untuk menumbuhkan para pelajar itu agar termotivasi ya dengan pertanyaan yang mudah dan yang mereka kenali. Contohnya, are you happy today? What make you happy today? What do you say to leave your home to your mother? Did your mother say something to you? Kan mudah mungkin untuk dijawab. Tapi bukan untuk jawabannya yang benar dan salah, tapi yang kita harapkan anak ngomongnya, anak berbicaranya ada keberanian enggak untuk bertanya gitu. Yang sementara untuk awal-awalnya ya mungkin nanti itu masuknya juga bisa ke dalam joyful learning. Jadi anak-anak menjawabnya bukan benar dan salahnya, tapi proses dalam menjawabnya, itu dalam prakteknya gitu. Ya teori masih abrek-abrek gitu. Walaupun kita teorinya banyak, kalau gurunya tidak pernah masuk kelas mah percuma ya, Butar. Iya, betul. Butar. 100 butar Buden ya. Buden. Dente atau anak non den. Jadi emang tergantung gurunya lah. Tadi katanya Bu Sulasi tidak pede untuk bernyanyi-nyanyi, suara goreng mau yakin. Nah justru itu Pak, salah sering apa jadi pede. Ya karena sering-sering jadi pede kita ya, pales wae terus kan Iwan Pales oke asalnya Pales Dul Sumbang kan Sumbang lagunya. Tapi mereka terus dicoba-coba kan jadi duit ya nama jadi kesohor gitu. Artinya bahwa kita harus pede dulu gitu. Ngajarin apa aja ya yang dari rendah, nah itu adalah dalam prosesnya gitu. Bagaimana cara anak mengungkapkan sesuatu mensalama tong dicarakan antapkan seri we engke oge da ngartieun budak nanti aing salah sana. Yang penting kan prosesnya berani mengatakan sesuatu, mau salah mau tidak. Dan kita juga dulu tidak pernah langsung pinter, ayeuna pinter geus jadi guru atau oge ditanya ku budak. Yang kedua prosesnya dalam menumbuh kembangkan anak itu kan kita tahu bahwa pemikiran kita itu jangan ke kita sendiri, tapi bagaimana kita dulu harus berpikir gitu beberapa tahun yang silam ketika kita di SMP, bagaimana pola pikir anak waktu itu gitu. Baru setelah kita masuk ke pola pikir anak, kita tumbuh kembangkan pikiran anak ke pikiran kita sehingga akan menjadi
satu klik chemistry gitu dalam pembelajarannya ketika kita tahu psikologi tentang anak. Kemudian setelah pembelajaran ke anak nyampe gitu dan kita udah nyambung dengan keadaan anak, apalagi anak sekarang kan berbeda dengan anak yang dulu, baru kita mengikuti lingkungan anak, kemudian pengetahuan anak dan yang lainnya, baru kita arahkan ke pengembangan pemikiran kita. Udah gitu barulah akan terjadi teaching and learning process gitu. Kalau kita hanya sepihak mah memikirkan kita saja, ya nukia wae teu bisanya, emang maneh baheula pintar gitu. Mata jadi guru oge meureun teu pintar, mun pintar mah jadi dokter, jadi ITB dan yang lainnya. Mungkin gitu Bu Ter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Mr. Terima James. kasih Pak Haji. Ada yang lain? Is there any question or explanation, more explanation? Silakan. Biasanya Bu Pera anu rajin nanya teh. Bu Pera mah bobo tadi oge tos heuai wae Bu. Sebetulnya mungkin mengenai deep learning ini sudah banyak yang belajar, sudah banyak yang belajar mandiri dari pengawas dan lain-lain seperti itu ya. Jadi memang tinggal memantapkan saja, menyamakan persepsi kalau saya pikir ya Bu ya. Jadi materinya ada keserangan gitu. Hanya memang yang harus dikuatkan adalah bagaimana kita menerapkan pola pikir bertumbuhnya biar bisa menerapkan PM gitu. Jadi kan kontras sekali ya. Mungkin budak Ari Abi milenial panggilnya kitanya rada caket ka Gen Z, tapi memang ada beberapa yang terlalu jauh misalnya jaraknya dengan lingkungan siswa sekarang. Nah, kalau dengan kita menerapkan pola pikir bertumbuh, betul seperti kata Pak James tadi ya didalami dulu anaknya gitu. Jangan ragu untuk mempelajari karakter anak sekarang gitu, bagaimana kebutuhannya gitu. Jangan merasa bahwa ya emang ngajar mah kieu-kieu keneh. Nah, gitu. Karena kita memang sekarang beda lingkungan. Tapi kan kalau yang pola pikirnya tetap langsung merasa meni asa capek, meni budak teh kieu, budak teh kitu. Nah, itu mungkin salah satu dari pola pikir tetap. Tapi pada saat kita menerapkan pola pikir bertumbuh, mungkin kita bertanyanya hal yang lain. Kenapa anak sekarang begini? Oh, karena lingkungannya begini, gaya hidupnya sekarang seperti ini, sehingga memunculkan karakter yang begini. Nah, yang jadi solusinya harus kemana? Mungkin ke seperti itu. Begitu mungkin ya Bu ya. Jadi harus masih berlanjut out of the box ya, out of the box itu yang bisa keluar dari dari kotak. Kadang-kadang kita kan inginnya kan tidak mau keluar tadi ya dari zona nyaman. Iya betul Bu. Nah, ya kan gak mau susah ya sebetulnya ya Bu. Gak mau ribet. Tapi kan dari kesulitan itu selalu ada hikmah. Iya. Jadi kalau saya lihat yang namanya pembelajaran mendalam sebenarnya sudah kita lakukan gitu. Cuma itu teh pembelajaran mendalam. Kalau saya prinsipnya ketika siswa aktif di dalam pembelajaran, siswa sebagai subjek dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi pembelajaran mendalam kita jadi fokusnya ke siswa aja gitu. Terus tadi ada ketika belajar itu mereka yang berkesadaran itu jadi sesuatu itu meaningful buat mereka gitu. Terus apalagi ya inti-intinya. Jadi tadi mengenai strategi itu yang genre base ya. Tapi itu juga bisa digunakan yang dulu-dulu yang waktu kata Pak Haji itu yang PPP itu ya. Sama Pak itunya. Jadi mengaktifkan dulu siswa terus menghubungkan yang pengetahuan yang awal dan yang sedang kita laksanakan ya. Jadi kayak bridging the material. Iya, jadi memang sebetulnya mah Bu, secara prinsip ya yang saya pahami gitu, saya mengajar sekian lama gitu. Pasti Ibu dan Pak Jamal maupun Bu Vera itu pengalamannya sudah jauh lebih lama gitu. Jadi memang sebetulnya hal-hal yang praktikal
praktikalnya gitu ya. Seperti kita memberikan dulu pemahaman ke anak, kemudian kita mengajak anak untuk mengaplikasi, kemudian setelah itu kita merefleksi. Itu saya yakin sudah dilaksanakan juga gitu ya Bu ya. Makanya memang fokusnya itu justru bukan di penggantian secara administratif sebetulnya. Hanya memang betul seperti yang tadi disampaikan Bu Solastri, kita tuh harus mulainya tuh dari dasarnya dulu. Dasarnya adalah yang mana ya? Yang tadi yang pola pikir tadi Bu. Karena betul gitu ya, tidak semua guru berpikiran terbuka seperti yang tadi Pak Jamal sampaikan gitu ya. Mungkin Ibu bisa lebih menerima, tapi kan dibanding dengan yang punya pemikiran seperti Pak Jamal yang berupaya untuk memahami siswa sesuai dengan zamannya seperti Ibu gitu kan, lebih banyak justru guru-guru yang memang dia tidak mau keluar dari zona nyaman gitu. Jadi sampai selalu ada statement bahwa eta mah da budak teh bangor, eta mah da budak teh. Padahal kan yang seperti itu sebetulnya bukan berarti tidak bisa diupayakan gitu. Budak teh eta mah bodoh atau kumaha, iya, mungkin usaha kitanya saja Bu yang masih belum maksimal mungkin ya. Jadi memang betul Bu, lebih secara pelaksanaan mah sudah, dan memang fokusnya betul seperti yang disampaikan Bu Sulastri, lebih ke pola pikirnya dulu kita yang harus dirubah tuh, yuk berubah dulu pola pikirnya gitu. Karena yang lain-lainnya mah sudah dilaksanakan kok sebagai seorang guru gitu. Iya, ya, ya mudah-mudahan Gitu, kita Bu De. bisa ini ya, bisa sesuai dengan yang dituntut oleh di pembelajaran mendalam, bisa melaksanakannya. Oke, nah kita sudah jam 8.37. Masih ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Ibu, Ya. begini, ini untuk refleksi kita aja gitu ya. Bu Denia punya kuesioner sedikit mengenai pola pikir bertumbuh. Nanti di-share di grup MGMP ya. Boleh Ibu dan Bapak silahkan diisi gitu untuk melihat apakah kita tuh masih tetap atau masih udah mulai bertumbuh nih pemikirannya gitu. Nanti Tumbuh boleh tapi dilihat tumbuh ya, ke pinggir. itu Berkembang. berkembang apa enggak bertumbuh? Berkembang ya sama. Eta mah ngangge baking powder, duka ngangge SP, Berarti can tarunduh kabeh, berarti itu tarunduh. Oke. Mungkin nanti setelah tumbuh akan muncul nanti materi baru pola pikir berkembang. Ada Ya. akar. Ya, Begitu saja kalau ini mungkin, Bu, tidak ya. ada yang tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang bertanya? Tidak ada. Bu Oop baru masuk. Ini mau ditutup. Oke, Iya, baru alhamdulillah masuk, maafkan. we come to Bu Opat di masjid, Bu, ngantar end. anaknya ngaji. Oh, ya, Haji dah mau Pak Haji. Sip. kita tutup dulu Pak Haji. Coba Pak Haji ditutup aja dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat, kemudian memberikan wawasan yang bermakna untuk kita laksanakan di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kita jadi lebih baik. Mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Jamal. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang didapatkan hari ini menjadi ilmu pengetahuan dan insya Allah akan dipraktikkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Yang kedua, semoga kita menyadari apa yang kita lakukan adalah penuh kesadaran dan keikhlasan sehingga kita melakukannya dengan sepenuh hati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaraqatil maut wa najata minan nar wa afaina lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi untuk semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Silakan boleh leave the room. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.